Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Igiri Zaki, saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul Implementasi Algoritma AES128 dan TUFIS untuk mengamankan database pada PT Pasifik Cipta Mandiri. Saat ini saya ingin melakukan simulasi terhadap aplikasi yang sudah saya kembangkan untuk PT Pasifik Cipta Mandiri dengan penerapan algoritma AES128 dan TUFIS. Berikut adalah tampilan login awal. Sebagai informasi tambahan, untuk aplikasi yang sudah saya buat, ini merupakan aplikasi siswa training. Jadi untuk mengamankan data-data siswa training yang terdapat di PT Pasifik Cipta Mandiri, saya membuat sebuah aplikasi dengan penerapan algoritma AES128 dan TUFIS, di mana semua data yang terdapat di aplikasi ini diamankan dengan enkripsi tersebut di database. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat teksnya secara raw gitu ya, atau secara mentah. Di database terdapat logo, email, dan password. Saya memasukkan email saya sebagai username dan ketik password. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya, setelah kita memasukkan username atau email dan password di halaman login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard utama, di mana dashboard utama ini terdapat navigasi di sebelah kiri yang terdapat ada logo dan ada beberapa menu juga, dari mulai dashboard sampai dengan pengguna. Dan di sebelah kanan ada informasi umum mengenai kelas, pengajar, dan siswa yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk aplikasi ini. Jadi simulasi yang akan saya lakukan adalah melakukan penambahan siswa, penambahan pengajar, penambahan kelas, dan yang terakhir itu penambahan pengguna. Untuk siswa itu ada di menu sebelah kiri, klik saja untuk menu siswa, dan di sini sudah ada input yang sudah pernah saya lakukan, di mana tertera gitu ya di layar, dari mulai Noval itu sebagai namanya, laki-laki jenis kelaminnya, setelah itu SMKN1 Adiwarna itu sebagai asal sekolah atau instansi, dan selanjutnya itu ada nomor HP di sekian, dan yang terakhir ada emailnya noval@gmail.com, dimana di sebelah kanannya lagi itu ada kolom aksi. Untuk kolom aksi ini terdapat 3 tombol, jadi download, edit, dan hapus. Untuk download ini untuk melakukan unduh gitu ya, untuk melakukan unduh terhadap file yang sudah kita upload di user Noval. Misalkan user Noval ketika kita melakukan upload gitu ya, kita melakukan upload file foto beliau, terus setelah itu kita melakukan download di tombol, atau kita melakukan unduh di tombol berikut. Dan untuk edit, kita untuk melakukan edit informasi untuk Noval, dan hapus itu kita untuk menghapus record atau input yang sudah kita lakukan. Oke, yang pertama saya akan melakukan simulasi untuk tambah siswa. Dan berikut adalah beberapa informasi yang harus diisi ketika kita melakukan penambahan siswa. Dari mulai nama, misalkan di sini Bayu. Nah, selanjutnya nanti diisi saja untuk beberapa kolom yang sudah terdaftar. Misalkan ini. Nah, di sini ada pilihan enkripsi, di mana untuk pilihan enkripsi sesuai dengan judul penelitian saya, yaitu penerapan AES128 dan TUFIS. Oleh karena itu, sebagai administrator, kita akan memilih enkripsi apa yang akan kita gunakan, AES128 atau TUFIS, seperti itu. Dan di sini saya akan mensimulasikan TUFIS terlebih dahulu. Setelah itu ada file upload, di mana untuk file upload ini kita pilih misalkan foto saya, di-upload saja. Nah, untuk alamat rumah DKI Jakarta. Foto berhasil disimpan. Mohon maaf, data berhasil disimpan. Dan ini datanya sudah tersimpan di database, dan di mana nanti data-data yang sudah tampil di sini di database itu sudah terenkripsi. Seperti itu. Dan untuk download, nantinya dia akan muncul pop up download file yang sudah kita upload tadi, foto saya.
Oke, di sini file sudah berhasil diunduh. Di sini ada namanya itu akan berubah ya ketika sudah masuk ke dalam aplikasi yang saya buat seperti itu. Dan di sini sudah bisa dibuka filenya. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk tombol edit. Nah, kita ingin melakukan perubahan terhadap nama Bayu gitu ya. Misalkan namanya itu Bayu Ardiansyah. Nah, setelah itu kita simpan saja. Nah, data berhasil disimpan. Dan setelah itu kita coba ke menu siswa kembali, dan di menu siswa itu akan berubah namanya menjadi Bayu Ardiansyah. Oke, itu untuk edit. Dan selanjutnya untuk hapus, kita klik saja menu hapus. Data berhasil dihapus dan recordnya sudah hilang. Begitupun di database itu sudah hilang juga. Itu untuk siswa. Dan selanjutnya pengajar. Jadi karena ini aplikasi training gitu ya, oleh karena itu di aplikasi ini terdapat siswa dan pengajar dan tentunya kelas. Dan ini ada pengajar gitu ya. Saya akan melakukan simulasi terhadap menu pengajar. Untuk menu pengajar di sini yang sudah terlihat ada input yang sudah saya lakukan. Ada nama, jenis kelamin, nomor HP, dan ada email, kelas, dan aksi. Dimana untuk nama ini ya nama pengajarnya, setelah itu ada jenis kelaminnya, dan ini ada nomor HP, dan selanjutnya ada email. Dan di sebelah kanan ada dua kolom, dan ini untuk aksi ya, ada edit dan hapus, dimana untuk edit ini untuk melakukan perubahan untuk record yang sudah kita lakukan, dan ada tombol hapus untuk melakukan penghapusan terhadap record yang sudah kita lakukan juga. Setelah itu saya akan melakukan simulasi terhadap tambah pengajar. Jadi sama seperti siswa, ketika kita ingin melakukan penambahan pengajar, terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Seperti nama, misalkan di sini ada Muhammad Bayu. Nah, setelah itu ada email bayu123. Nah, setelah itu nomor telepon, jenis kelaminnya laki-laki. Seperti biasa, untuk melakukan enkripsi untuk administrator itu ada dua pilihan, AES128 dan TUFIS. Karena tadi kita sudah melakukan simulasi terhadap TUFIS, kita akan melakukan simulasi terhadap AES128. Di sini saya memilih AES128 untuk metode enkripsinya. Setelah itu simpan, data berhasil disimpan. Nah, setelah itu sudah tersimpan datanya. Kita ke menu pengajar untuk melihat datanya itu sudah terbuat atau belum. Dan di sini terpantau sudah terbuat Muhammad Bayu. Dan di sini kita bisa melihat kelas yang terdaftar untuk pengajar tersebut. Misalkan ini kita lihat, dan ini belum ada kelas yang terdaftar untuk pengajar Muhammad Bayu. Tapi kalau misalkan kita klik kelas yang terdaftar di pengajar Egy Rizaki, itu akan muncul Microsoft Azure karena memang sudah saya daftarkan pengajar tersebut di kelas tersebut. Dan di sini ada tombol aksi. Nah, kita ingin melakukan perubahan gitu ya. Misalkan Muhammad Bayu namanya itu Ardiansyah. Nah, setelah itu nomor teleponnya juga kita tambahkan. Setelah itu klik simpan dan data berhasil disimpan. Kembali ke menu pengajar, pastikan usernya sudah terupdate gitu ya, menjadi versi yang sudah kita edit. Itu untuk tombol edit. Dan selanjutnya tombol hapus, tentunya ini untuk melakukan penghapusan terhadap record yang sudah kita lakukan. Contohnya itu Muhammad Bayu Ardiansyah. Jadi saya hapus dan datanya sudah berhasil dihapus. Seperti itu. Itu untuk menu pengajar. Selanjutnya kita ke menu kelas, di mana menu kelas ini terdapat kelas yang memang ada gitu ya di PT Pasifik Cipta Mandiri. Dan sebagai contoh di sini ada Microsoft Azure, di mana untuk Microsoft Azure itu kita terdapat materinya. Di mana untuk materinya kita bisa lihat di kolom materi. Ini ada tombol lihat, diklik saja. Ini ada 4 kelas yang sudah terdaftar di materi, 4 materi yang sudah terdaftar di kelas Microsoft Azure. Dan di sini ada siswa yang sudah terdaftar di kelas Microsoft Azure itu ada Noval. Nah, setelah itu di sini ada aksi, di mana aksi ini untuk melakukan perubahan ya terhadap report yang sudah kita tambahkan. Ini ada kelas. Nah, setelah itu untuk pengajarnya tertera Egy Rizaki. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi terhadap penambahan kelas. Penambahan kelas sendiri
sama seperti pengajar dan siswa, terdapat kolom yang harus ditambahkan. Untuk yang pertama itu nama, yang kedua pengajar, yang ketiga deskripsi, dan yang terakhir ada enkripsi. Yang pertama untuk namanya misalkan Microsoft 365, pengajarnya Egy Rizaki, juga deskripsi materi enkripsi. Kembali ke menu kelas, di mana setelah kita melakukan penambahan kelas dan klik simpan, pastikan recordnya sudah tersimpan gitu ya di sini. Jadi kita bisa melakukan edit ya. Kita bisa melakukan edit misalkan 365 fundamental kelasnya. Nah, simpan ini untuk simulasi edit. Nah, setelah itu kita ingin melakukan penghapusan terhadap Microsoft 365 fundamental kelasnya. Setelah itu klik OK. Setelah kita melakukan simulasi terhadap menu siswa, menu pengajar, dan menu kelas, kita akan masuk ke menu pemberian nilai. Jadi pemberian nilai ini dilakukan oleh seorang pengajar ke siswa yang sudah melakukan pembelajaran di kelas yang memang sudah terdaftar. Nah, untuk melakukan pemberian nilai, kita masuk ke menu kelas. Setelah itu ada siswa, klik lihat gitu ya. Nah, di sini ada siswa yang terdaftar dan kita ada tombol aksi. Dimana untuk tombol aksi ini ada nilai, edit, setelah itu hapus. Ini klik nilai. Nah, setelah itu kita melakukan pemberian nilai ya. Di sini defaultnya memang 0. Nah, setelah itu di sini misalkan kita 90 untuk materi Azure Fundamental, simpan. 80 untuk materi virtual machine. 70 untuk materi networking. 100 untuk materi storage. Klik simpan jika memang sudah melakukan pemberian nilai, dan untuk nilai otomatis terupdate di bawah gitu ya, rangkuman yang sudah kita berikan. Ini ada tombol edit jika kita ada penyesuaian terhadap skor. Jadi seperti itu untuk melakukan penambahan nilai terhadap siswa yang sudah terdaftar di kelas tertentu. Untuk selanjutnya kita ingin melakukan export nilai-nilai berikut ke dalam PDF. Ini ada tombol ekspor PDF. Ini bisa diklik saja. Setelah itu akan muncul tab baru, di mana tab baru ini akan memunculkan PDF untuk rangkuman pembelajaran siswa tersebut di kelas yang sudah terdaftar untuk siswa tersebut. Dan di sini untuk melakukan download, klik saja download. Dan nilai siswa tersebut sudah terdownload dan diberikan kepada siswa sebagai report atau laporan pembelajaran. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk simulasi aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi penelitian saya yang berjudul implementasi algoritma AES128 dan TUFIS untuk mengamankan database siswa training pada PT Pasifik Cipta Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.